Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Eh, Baik, kali ini kelompok kami, eh, kelompok satu, akan membuat eh, aplikasi CRUD menggunakan database spreadsheet, di mana kali ini tahap awal kita akan membuka draft terlebih dahulu. Nah, kemudian kita akan membuat file baru. Nah, spreadsheet baru. Nah, setelah itu kita akan mengubah nama filenya menjadi user. Di sini kita setelah itu kita menginput nama kolom ID dan nama pengguna, username dan password. Di mana kali ini nanti akan digunakan untuk menginput untuk ID-nya, namanya, dan username dan passwordnya. Nah, setelah itu kita akan ke ekstensi. Nah, di mana di sini ada app script. Kita klik. Nah, karena di sini sebenarnya kosong ya. Kita sudah eh, mengcopy dari eh, apa namanya deh? Di video YouTube di deskripsinya itu. Nah, setelah kita ngopi di sini, Astagfirullah. Setelah kita ngopi codingannya ini, kita akan menambahkan layanan di kiri nih. Kita tambah, lalu kita memilih di sini yang namanya Drift API. Nah, otomatis di sini akan berubah drive-nya. Nah, setelah itu kita tambahkan di sini. Setelah kita tambahkan, maka di sini ya, akan muncul bacanya drive ya. Nah, setelah itu kita akan menerapkan ke eh, diplom, deployment baru. Di mana di sini pilih jenis mana nih? Nah, di mana di sini ada beberapa ya. Kita akan memilih eh, aplikasi web. Nah, di sini akan diisi apa ini? Di sini bebas apa saja. Nah, di sini mungkin nama otomatis emailnya ya. Setelah itu kita terapkan. Jika sudah selesai, maka kita ke modular modular creator. Ini. Nah, mungkin bisa dijelaskan oleh teman saya Muhammad Babun Jatian. Oke, teman-teman, tadi kan sudah dijelaskan ya bagaimana caranya untuk membuat website baru, kemudian script, kemudian kita akan mendesain. Nah, seperti tadi kan kita sudah diberitahu kan ada 4 kolom, yaitu ada ID, nama pengguna, username, dan password. Maka otomatis dari 4 kolom ini kita akan membuat atau mendesain di kodulannya ada apa juga, yaitu ada ID pengguna, nama pengguna, username, dan password. Dan tentunya ini juga sesuai yang ada di script. Nah, di sini ada kode, nama, username, dan password gitu ya, teman-teman. Nah, tadi di sini kalau masih awal di deployment baru, nah, nanti itu setelah diterapkan nanti akan ada authorization yang mana muncul seperti itu karena ini akan script pribadi jadinya dianggap berbahaya oleh Google. Tapi tenang aja itu cuma peringatan. Teman-teman cukup klik advance kemudian di bawahnya nanti ada
abu-abu yang bertuliskan nama dari app scriptnya. Teman-teman itu tinggal klik lalu go gitu. Nah, jangan lupa teman-teman di scriptnya ini ubah namanya ya. Di sini saya pakai script underscore create. Nah, setelah selesai semua, seperti yang disampaikan oleh teman saya akan menjelaskan terkait isinya. Saya di sini menggunakan creator.codular.io. Nah, di sini adalah tampilan yang sudah saya buat. Sebenarnya ini tidak langsung seperti ini, teman-teman. Di sini hanya memunculkan screen satu saja, yang mana di sini itu hanya bertuliskan screen satu. Nah, untuk membuat seperti ini, teman-teman cukup ikuti langkah-langkah saya. Yang pertama di sini kan tadi tulisan screen satu, teman-teman tinggal klik. Kemudian di screen satu ini, teman-teman ubah di titelnya menjadi input data pengguna. Nah, kemudian teman-teman untuk membuat seperti ini, langkah-langkahnya yaitu saya menggunakan vertical alignment. Nah, di sini cari saja di palette, teman-teman itu tinggal ketik vertical argumen. Maka di perenggan ini, teman-teman tinggal tahan atau klik kiri, kemudian tarik ke tengah. Sampai ke tengah, maka otomatis muncul di sini. Dan pastikan nantinya itu untuk tata letaknya berkotak itu seperti ini, teman-teman. Karena ini juga menyesuaikan atau melabelkan dari si checkbox nanti. Nah, untuk vertical alignment ini adalah yang ini, teman-teman, yang background abu-abu yang ada di belakang. Vertical alignment ini fungsinya nanti untuk mengatur semua yang ada di luarnya seperti ID pengguna, nama pengguna, username, password, dan sebagainya. Untuk settingannya di vertical alignment ini ada element horizontal yaitu menggunakan center 3, vertikal, center 2, kemudian di height dan width-nya ini saya menggunakan full parent. Nah, kemudian untuk menambahkan ID pengguna, saya menggunakan label satu. Teman-teman tinggal cari saja seperti yang tadi menggunakan di palet label satu. Label. Ketik label aja. Nah, Nah, di sini yang paling atas, teman-teman seperti tadi klik kiri, tahan sampai ke tengah. Nah, setelah itu teman-teman geser yang paling kanan ini ke teks. Teman-teman ganti nama label satu menjadi ID pengguna. Untuk settingannya saya hanya menggunakan font bold, kemudian dan width-nya ini menggunakan fill parent, dan height-nya ini saya menggunakan otomatis. Kenapa? Jika pertama membuat itu, maka di sini akan berada di tengah. Jadinya nanti ini kalau menggunakan yang otomatis, ketika menambah seperti banyak di bawah, maka tulisannya ini akan semakin ke atas. Jadinya intinya ke bawah itu otomatis sendiri nanti. Untuk teks elemennya ini saya menggunakan center satu. Kemudian setelah membuat ini ID pengguna atau labelnya, saya menggunakan card view. Card view ini teman-teman sama juga tinggal nyari di palet. Kemudian ini adalah card view ini adalah kotak-kotak dari teks yang nanti akan digunakan untuk memasukkan si ID penggunanya gitu. Nah, untuk settingannya itu saya menggunakan horizontal kiri satu, left satu, vertikal top satu. Kemudian untuk padding bottomnya itu satu, dan padding topnya itu satu. Untuk padding left drag ini tetap di settingannya ya, yaitu 8. Kemudian untuk corner radius ini ke lengkungan ini saya menggunakan 10. Untuk kelebarannya saya menggunakan 8%, dan untuk untuk panjangnya ini panjangnya menggunakan 8%, widthnya lebar itu menggunakan 90%. Nah, di sini saya menggunakan stroke color dengan warna biru dengan LED tebal satu. Ini yang mana? Ini yang garis putus-putus ini. Ini adalah stroke color dengan warna biru. Nah, setelah selesai membuat garis kotak-kotaknya ini menggunakan curve view, teman-teman, saya juga menambahkan text box, yang mana text box ini berada di dalam curve view-nya. Jadi, teman-teman cukup cari get text box, kemudian kiri, tahan kiri, seret ke tengah sampai masuk ke dalam si cut view-nya. Nah, untuk settingannya ini, teman-teman sama juga. Saya menggunakan hack-nya ini otomatis. Untuk width-nya sama dengan yang Kevin-nya, yaitu 90%. Kemudian untuk hanya ini adalah nanti di sini ada memunculkan masukan ID pengguna. Untuk tipe-tipenya normal. Nah, untuk yang lain ini juga sama seperti label 2 sampai label 3 dan 4. Itu langkah-langkahnya sama seperti dengan yang saya jelaskan tadi. Bedanya tadi yang di password di textbook keempat. Di sini kan password ya. Kita
cukup ubah di tipenya saja. Di sini menggunakan tipe paspor 2. Yang lain kan tadi menggunakan tipe normal 1. Nah, kemudian di sini ini, nah ini kotak kecil ini adalah spasi. Nah, bagaimana sih cara menambahkan spasi? Menggunakan space 1. Space 1 ini dihasilkan dari sama, dari palet. Teman-teman tinggal cari di palet space gitu, untuk ketik aja space. Kemudian untuk komponen propertinya ini saya menggunakan 4% untuk height dan widthnya 10%. Kemudian untuk membuat tombol simpan ini, teman-teman cukup tambahkan button. Nah, ini button ini ada di palet juga. Kalau bingung tinggal cari atau enggak ada di sini di user interface. Ada button tinggal tambahkan ke sini. Untuk settingannya di button ini, nah seperti ini. Untuk backgroundnya saya kasih warna biru. Untuk cake-nya 8 sama dengan yang tadi ya, yang cut view 90%. Untuk shape-nya ini menggunakan rounded. Untuk text-nya ini saya menggunakan simpan. Ini untuk layarnya ini center. Untuk lihat data juga sama menggunakan button hanya saja beda di colornya. Nah, ini menggunakan warna oranye. Ini sama semua ya. Nah, jika sudah selesai untuk desain dari ibu data pengguna, teman-teman ini kan ada di screen satu, maka di blok nanti ini akan memunculkan fungsi logika yang akan kita tampilkan di aplikasinya. Nah, di sini. Nah, ini pertama-tama kita membuat intilis global. Nah, tujuannya untuk jika nanti ada perubahan cukup eh, merubah yang ada di dalam joinnya ini karena nanti ini yang akan dipanggil oleh notifikasi atau button-button yang lainnya gitu. Nah, pertama-tama kita membuat id global. Nah, ini didapat dari blok yang ada di sini. Kita cari aja misalnya ada di variable ya. Nah, di sini kan ada id global name. Tinggal klik kiri, tahan, taruh ke tengah. Nah, untuk name-nya ini diubah ke URL. Nanti kan karena ini URL semua. Nah, untuk join ini ada di teks, kemudian di join sama juga dari tadi. Nah, ini yang pertama ada script. Script ini didapat dari mana? Dari ini teman-teman. Dari mendeploy yang ini, yang di sini. Nah, scriptnya itu ada di sini. Tinggal salin aja nanti ya. Kemudian taruh di kodularnya ini. Nah, setelah itu teman-teman tinggal ini buat teks dengan kosong, yaitu ini yang ini ya. Kemudian tuliskan datanya ID sama dengan. Nah, ini adalah ID dari Switchset. Karena kita akan memanggil Switchset ya sebagai database-nya. Nah, untuk ID-nya itu dari ini teman-teman. Dari setelah slash D sampai sebelum slash ID. Ini adalah ID-nya yang 12 sampai dengan SBC ini adalah ID dari Switchset kita teman-teman. Nah, kemudian di sini dan SH sampai dengan. Nah, sheet 1. Kenapa sheet 1? Karena di spreadsheet saya tidak mengganti nama. Masih tetap menggunakan sheet 1. Jadinya di sini tetap sheet 1. Setelah semua selesai, untuk URL-nya, untuk mengakses ke database-nya, sekarang kita akan memfungsikan atau membuat validasi terkait button ya. Kayak di sini tadi. Nah, jika tidak diinputkan apa-apa, langsung klik simpan, maka di sini akan memunculkan validasi-validasi. Nah, itu bagaimana keterangannya seperti ini. Di sini ya, di when button klik do. Nah, ini teman-teman cukup perhatikan di sini kan. Di sini kan ada button satu. Teman-teman tinggal geser di sini, cari yang namanya button satu. Nah, di sini button satu, klik, klik cari. Terus sampean teman-teman atau siapapun klik yang ini, when button satu klik do. Geser ke sini. Nah, kemudian F10 ini sama juga ada di sini, ada di kontrol F10 ya ini. Ini juga is empty ini ada di teks. Ini. Kemudian text box. Ah, pastikan ini kan sudah namanya text box kan. Teman-teman cukup nyari yang text box itu. Text box yang berapa ini? Yang satu. Ya, maka yang di sini text box cari yang textbox.txt. Nah, yang ini. Kemudian tanggal tadi aja. Selanjutnya sama juga semua. Nah, di sini saya tes box error tag. Kenapa? Untuk saya menggunakan ini karena nanti ketika disimpan tanpa adanya
inputan, maka akan memunculkan seperti ini dengan masukkan ID pengguna. Nah, di sini akan menampilkan show error message dan request fokusnya gitu. Nah, juga tambahkan hal-hal yang sama untuk data-data yang di bawahnya. Dan kalangannya juga sama ya, seperti tadi, seperti yang tagbox pertama. Nah, di sini itu kan hanya menggunakan if then ya. Bagaimana sih memunculkan else if then ini? Teman-teman tinggal klik seperti pengaturan ini. Nah, di sini kan ada nih else if. Tinggal klik taruh di bawahnya sini gitu. Nah, selesai semua ini textbooknya ada 4. Sini ada untuk penyimpanan data kan tadi kan di sini di desainnya simpan kan. Nah, untuk mengaktifkan simpan ini bagaimana? Teman-teman tinggal nambahkan di sini else. Di pengaturan teman-teman paling bawah itu tambahkan else. Kemudian notifier satu ini sebagai notifikasi saja. Jadi teman-teman nanti di notifier satu cari yang show cost dialog. Setelah ketemu nanti tarik keluar sampai ke tengah. Kemudian di message-nya apakah Anda yakin ingin menyimpan data ini? Seperti sebelum disimpan nanti akan muncul notifikasi seperti ini. Jika mau disimpan maka tinggal simpan saja gitu. Maka datanya otomatis akan muncul di user di sini. Contohnya ini dah. Muncul ID, nama guna, username, dan password. Nah, kemudian di sini juga ada respon kontif. Ini juga notifikasi yang akan dimunculkan di web satunya nanti menggunakan URL-nya. Ini juga sama jika ini juga pemanggilannya. Nah, di sini adalah untuk yang ini, yang button 2. Button 2 ini saya kan lihat data. Nah, lihat data ini fungsinya hanya menampilkan ke screen berikutnya. Jadi saya menggunakan when button 2 klik dulu. Ini open another screen, yaitu membuka screen selanjutnya yaitu ke screen 2 gitu teman-teman. Nah, ke screen yang ini. Nah, screen 2 ini adalah untuk list data. Untuk tampilannya sendiri tidak ada, cukup menambahkan list view, web, dan juga notifier. Bagaimana cara menambahkan screen 2? Teman-teman tinggal add screen aja di sini. Nah, untuk menambahkan ini sama seperti tadi, menggunakan di palette. Nah, di sini settingannya tidak ada settingan, cukup menggunakan fill parent semua gitu. Setelah semua selesai di sini, di bloknya, di screen 2 ini juga sama menggunakan yang tadi. Jadi teman-teman yang di screen satu cukup tinggal copy aja ya. Kita hanya menambahkan ini when screen 2 tinggal cari screen 2 di sini ya istilah in do yang ini. Kemudian di sini menggunakan set web1.url karena nantinya kan memanggilnya global URL, memanggilnya yang di atas ini. Kemudian ini get, berarti mengambil data yang dari sini nantinya, yang diinputkan di screen satu tadi. Nah, yang di sini juga sama, ini akan menampilkan list-list item yang akan muncul di sini. Jadi nanti di sini akan menampilkan list-list item yang ada di sini, maka menggunakan logika seperti ini ya teman-teman. Teman-teman tinggal praktikkan sendiri nanti di kodulernya untuk eh, mencarinya itu sama juga langkah-langkahnya. Jika tidak ada, tinggal cari-cari aja di sini. Jika biru, sesuaikan dengan biru yang di list gitu. Ini tinggal sama-sama. Ya, pastikan yang di sini itu juga sama ya. Di sini saya menggunakan spasi, huruf kapital I besar, spasi gitu ya. Nah, kemudian yang di sini, list view, mengklik. Nah, di sini adalah untuk update-nya. Tadi kan ada edit, ada hapus, ada simpan. Untuk simpannya tadi kan sudah. Nah, yang di sini adalah untuk tampilannya. Sekarang di sini adalah untuk pengeditannya. Nah, untuk editannya di sini saya menggunakan long klik. Jadinya harus tekan lama dulu baru muncul notifikasi ini gitu. Nah, setelah muncul nanti ketika diklik edit, maka di sini akan mengambil data untuk diedit. Maka akan dilarikan ke screen 3. Nah, untuk screen 3 ini sama juga hanya saja mengambil data sama dengan seperti di screen satu untuk codingannya. Bedanya itu nanti di sini. Pengambilan datanya yang ada di ini teman-teman. Yang di win screen 3 ya.
Intialis. Jadi di screen satu cukup duplikat saja dan tambahkan ini. Nah, untuk desainnya di screen 3 ini seperti ini. Cuma mengubah simpan menjadi ubah dan saya menambahkan kembali. Yang awalnya lihat data saya ubah tombol kembali. Berarti nanti ketika ini sudah diubah, ketika klik kembali ini akan memunculkan langsung ke screen 2 untuk tampilannya gitu. Nah, setelah semua selesai untuk editnya di screen 2 tadi, ya intinya di screen 3 ini ya menduplikat screen satu hanya saja mengubah button text-nya ini menjadi awalnya simpan menjadi ubah ini ya di sini juga sama awalnya di sini create di sini menjadi update di sini ubah juga gitu dan menambahkan ini yang paling penting mengambil data kemudian tadi kan sudah ya yang di screen 2 ini sudah saya jelaskan kan barusan yang terkait editnya sekarang untuk delete-nya delete-nya itu cukup sederhana saya hanya menambahkan seperti ini ya di notifikasinya cukup delete saja maka otomatis ini akan memanggil fungsi delete yang ada di script di sini akan memanggil fungsi delete teman-teman ini akan memanggil fungsi delete kemudian maka akan dieksekusi melalui kode dan bagaimana sih cara memilih bahwasanya itu sudah benar menggunakan ini teman-teman ini sebagai pemisah spasi ini kemudian ini list view to selection maka split. Kemudian di sini list view ini fungsinya kan tadi akan menunjukkan list-list dari si ini dari ini ya akan menunjukkan list di screen 2 kan di ininya di desainnya ini nanti akan muncul list-list yang sudah diinputkan. Nah, kemudian teman-teman tinggal cukup cukup tahan lama maka akan muncul notif edit dan hapus. Jika diedit maka akan muncul ke screen 3 tampilannya seperti ini. Jika di screen 2 ini ditahan lama datanya dipilih hapus maka otomatis datanya akan terhapus. Di user juga akan terhapus secara otomatis. Oke, teman-teman, tadi kan sudah dijelaskan ya untuk langkah-langkah membuat database dan desain dari kodulurnya. Sekarang saya di sini akan menjelaskan terkait atau mempraktikkan terkait project yang sudah saya buat ya. Di sini saya menggunakan Kodular Companion. Di sini teman-teman install aja di Play Store, kemudian buka. Kemudian di laptopnya di Kodularnya teman-teman tinggal pergi ke tes, kemudian connect to Companion. Nah, di HP-nya teman-teman tinggal scan menggunakan QR code. Tunggu sampai selesai. Nah, di sini adalah screen satu atau tampilan pertama. Di sini teman-teman cukup inputkan seperti yang tadi ya. Inputkan ID, inputkan nama, inputkan username, password. Nah, jika ini tidak diinputkan tapi teman-teman langsung simpan, maka akan muncul validasi. Nah, kemudian di sini jika semua sudah inputkan tadi kan kita sudah memiliki 3 contoh ya di user di spreadsheetnya kita tinggal lihat datanya sih ada tidak di aplikasi. Nah, ternyata ada ya, maka akan muncul wishlist seperti ini. Nah, di sini kan tadi emang ada 3, ternyata benar ya. Bagaimana sih cara ngeditnya? Ini tinggal tekan lama, kemudian edit. Nah, ini STMK, kita ubah Miko, maka ubah. Jika sudah muncul notifikasi data berhasil diupdate, maka teman-teman tinggal kembali, kemudian kita lihat apakah datanya sudah berubah atau tidak. Nah, ternyata sudah berubah, maka otomatis ini berhasil. Jika teman-teman ingin menghapus maka teman-teman tinggal klik lama kemudian delete. Nah, jika pengen di delete tinggal delete aja, maka otomatis di sini akan terhapus. Nah, seperti itu teman-teman. Mungkin seperti itu saja ya untuk Mungkin bisa dipraktekkan. ya mungkin teman-teman bisa dipraktekkan nanti ya. Jika ada yang tidak paham tinggal tulis di komentar ya nanti biar kami balas satu-satu gitu. Nah, mungkin itu saja ya
presentasi dari kelompok satu terkait bagaimana sih cara membuat Ya, CRUD menggunakan database spreadsheet dengan desain menggunakan Creator.Modular ID gitu. Kami dari kelompok satu, saya Muhammad Abdul Nasution dan teman dan saya. saya Sujatmiko. Apabila ada kesalahan, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi Warahmatullahi taala wabarakatuh. wabarakatuh.